Yo oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya ini. Untuk di video kali ini saya akan jelaskan ya, khususnya buat orang awam yang sering galbay di aplikasi pinjaman online yang namanya Julo ya. Di sini kita buka Playstore-nya, nama aplikasinya Julo. Di sini saya akan jelaskan ya, buat kalian yang sering gagal bayar di aplikasi pinjaman Julo ya. Ini nama aplikasinya Julo Kredit Online dan Pinjaman. Nah, di sini saya jelaskan ya buat orang awam ya yang belum tahu tentang pinjaman online ya, termasuk Julo. Bagaimana ya jika tidak bayar Julo ya, atau gagal bayar ya. Kerugian telat bayar cicilan Julo, masuk ke masuk ke daftar blacklist ya, itu sudah pasti ya. Bunga dan denda menumpuk. Nah, di sini yang sangat merugikan kalian ya, apalagi orang yang belum mengerti atau orang awam ya. Bunga dan denda menumpuk, resiko kerugian telat bayar ya. Skor turun, limit susah naik ya. Nah, terus apakah pinjaman online Julo legal? Julo Force tak perlu ragu atau cemas menggunakan layanan kredit digital karena Julo sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Di sini saya jelaskan satu persatu ya tentang aplikasi pinjaman online Julo ya. Apalagi di sini ada orang awam ya, bahkan banyak orang awam ya. Nah, di sini saya akan jelaskan lagi apakah setelah 90 hari pinjol tidak boleh menagih. Oke, di sini saya akan jelaskan. Tengah waktu pinjol menagih debitur, sebagai dasar hukum pinjaman online tidak mengatur secara eksplisit terkait dengan waktu tagih penyelenggara pinjol ataupun ketentuan bahwa pinjol hanya boleh menagih dalam waktu 90 hari dan selebihnya. Dan terus, apakah pinjaman online bisa menyadap WA termasuk Julo ini ya? Sebagaimana dikutip dari Gripfem ID, pinjol atau pinjaman online ilegal memang mampu mengakses kontak WA, di mana akses tersebut bisa digunakan untuk meneror jika tidak bayar tagihan. Ini pengalaman saya ya, Julo telat bayar tapi tidak mengakses kontak WA, tapi kalian diteror ya, seperti di WA seperti disuruh menagih gitu guys. Di WA disuruh menagih gitu, kayak spam gitu guys. Nah, di sini Julo ya, di sini masih Julo ya. Apakah pinjam online sebar data tak seperti pinjol legal yang memiliki peraturan dan dilindungi negara? Pinjol ilegal bisa sesuka hati melakukan apapun termasuk menyebar data. Apalagi sebelum meminjam dana, Anda harus menyerahkan data diri berupa KTP. Pinjol legal maupun legal juga bisa mengakses kontak serta isi galeri Anda seperti foto dan video. Nah, di sini juga kalian buat orang awam ya, hati-hati ya, jangan sampai gagal bayar ya kalian. Kalau yang namanya meminjam ya harus dikembalikan ya, apalagi pinjaman online ya. Untuk soal blacklist ya, lama blacklist akan hilang berlangsung dalam waktu yang cukup lama, yakni 24 hingga 60 bulan sejak terdaftar. Untuk memulihkan statusnya, debitur harus menunggu 5 bulan atau hampir setengah tahun sejak masuk daftar blacklist bank. Nah guys, di sini saya akan jelaskan satu persatu ya buat kalian yang belum tahu, yang sering galbay di pinjaman online
pinjaman online yang legal atau resmi. Nah, di sini tidak bayar pinjaman online legal apa bisa dipenjara. Sini saya jelaskan ya. Lalu apakah jika tak bisa bayar utang di pinjol bisa dipenjara? Oke, saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu bayar pinjaman pinjol di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita ya. Aset disita. Nah, di sini lebih sadis lagi, guys. Lebih sadis lagi. Di sini apalagi orang yang belum mengerti, orang awam ya, orang awam, jika kalian seenaknya galbay, hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Kalian tidak bisa meminjam dan kredit motor juga tidak bisa ditolak ya kalau kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Terus juga kalian tidak bisa meminjam uang di bank, tidak bisa, guys. Jadi itu resikonya kalau kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online ya. Nah, di sini kenapa pinjol bisa sadap kontak? Sini akan jelaskan lagi ya. Kenapa pinjol bisa sadap kontak? Ketika kalian gagal membayar cicilan, pihak pinjol ilegal atau legal akan mengakses kontak pengguna tersebut, lalu mereka menghubungi beberapa kontak untuk melakukan penagihan. Lantas apakah pinjol bisa akses kontak? Dan untuk jawabannya, bisa apabila pinjol tersebut berstatus ilegal alias belum memiliki izin resmi dari OJK. Guys, seperti itu, guys. Nah, untuk soal DC ya, DC berapa lama DC pinjol datang ke rumah? Sebagai informasi, lamanya para DC pinjol menagih hutang ke nasabah atau meneror kontak hingga biasanya dalam kurun waktu 1 minggu, 2 minggu, bahkan bisa berbulan-bulan, guys. Jadi soal DC ya bisa berbulan-bulan, 1 minggu atau 2 minggu ya. Jadi di situ, guys. Jadi di situ buat orang awam yang belum mengerti tentang aplikasi pinjaman online atau pinjam uang online ya, kalian itu stop lah kalau soal gagal bayar dan tidak ingin membayar. Jadi yang namanya orang meminjam itu ya harus bayar ya, apalagi pinjaman online. Jadi pinjaman online risikonya sangat sadis sekali, guys, sangat berat sekali, guys. Di sini saya akan jelaskan ya. Sini akan jelaskan saya buat orang awam, ibu-ibu ya, khususnya ibu-ibu ya, biasanya ibu-ibu nih, ibu-ibu, bapak-bapak biasanya ya. Kalian simak video saya ini benar-benar. Saya akan jelaskan satu persatu ya mengenai gagal bayar ya. Buat kalian yang sering gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal, kalian harus cari info dulu, guys. Cari wawasan dulu, risikonya apa ya, dan gimana nantinya untuk menanganinya. Jadi kalian itu jangan seenaknya saja gagal bayar dan tidak ingin membayarnya, guys. Sampai di sini saja informasi dari saya. Jangan lupa dukung terus channel ini ya dengan cara subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya, dan jangan lupa di like video ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.